Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Wanita ini dikenal sangat ganas dalam menghancurkan musuh-musuhnya yang awalnya dia menjadi mayor Carabineros di negara Chili, akhirnya diangkat menjadi polisi rahasia militer. Dia bernama Ingrid Olderock. Ingrid adalah nama Spanyol dan marga dari ayahnya adalah Olderock. Ingrid lahir pada tanggal 14 September di tahun 1943 di kota Santiago di negara Chili. Olderock adalah keturunan Jerman yang berafiliasi dengan Nazi dan ayah Ingrid dia berasal dari Hamburg, sedang ibunya dia berasal dari kota Munich. Pasangan itu memiliki 3 orang anak perempuan yaitu Hannah-Lori, Karin dan juga Ingrid. Setelah Jerman sudah ada tanda-tanda mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, keluarga itu memilih untuk melarikan diri ke negara Chili. Di negara Chili, ayah Ingrid mendapat pekerjaan baru dan menurut dirinya sendiri, dia adalah pria yang jujur dan hanya akan melakukan apa yang menurut dirinya benar. Keluarga Ingrid sangat tidak menyukai budaya Latin, bahkan dia menganggap bahwa orang dan budaya Latin sangat ketinggalan. Dirinya yang berasal dari Jerman, dia merasa bahwa dirinya lebih maju dan juga lebih tinggi kedudukannya. Ayah Ingrid tidak mengizinkan ketika anaknya sekolah di negara Chili karena dia merasa bahwa pendidikan di negara itu kurang cocok untuk mereka. Maka ayah mereka memanggil guru-guru tertentu untuk mengajar anak-anaknya di rumah dan mereka juga dilarang berbicara menggunakan bahasa Spanyol. Maka 100% keluarga itu hanya akan berkomunikasi dengan bahasa Jerman. Dan keluarga itu juga melarang anak-anaknya bercampur dengan anak lokal. Ayah Ingrid sangat yakin saat itu bahwa Jerman akan kembali jaya dan setelah perang berakhir, mereka akan segera pulang ke tanah kelahiran. Ketiga anak itu mengetahui luasnya dunia dan seperti apa kehidupan di luar hanya dari mulut ayah mereka sendiri. Mereka hanya tahu tentang sejarah kejayaan Jerman dan Nazi, dan mereka selalu mengatakan bahwa Nazi memiliki kedudukan penting dalam sejarah Jerman, dan Nazi adalah pemimpin terbaik untuk Jerman. Ketiga anak itu pun percaya dan hanya mempercayai apa yang dikatakan oleh ayah mereka. Hannah dan Karin setelah dia beranjak dewasa, dia mulai mengenal kehidupan di luar dan mereka merubah cara pandang hidup mereka. Sedang Ingrid, dia adalah fotokopi ayahnya, dia hanya akan melakukan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan dia juga bersifat sangat rasis. Ingrid sangat bangga menjadi Nazi walaupun dia lahir dan besar di negara Chili. Hannah dan Karin mereka memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan memilih tinggal di luar untuk bekerja. Dan akhirnya mereka berbaur dengan masyarakat lokal dan dia punya kehidupan yang lebih baik. Ingrid sangat membenci kedua kakaknya karena mereka meninggalkan keluarga itu dan melanggar apa yang dilarang oleh ayahnya. Di saat Ingrid berusia 15 tahun, ayahnya tiba-tiba meninggal dunia. Ingrid di rumah itu kini tinggal bersama dengan ibunya saja dan Ingrid menjadi anak depresi setelah kepergian ayah tercintanya. Sebelum kematian ayah Ingrid, dia sudah memesan bahwa dia mau dikubur di tanah kelahirannya yaitu di negara Jerman dan upacara pemakamannya harus digelar dengan sambutan dan dalam bahasa Jerman. Namun karena saat itu tidak punya kondisi untuk membawa jasadnya ke Jerman, akhirnya jasad itu dikuburkan di negara Chili. Namun dengan upacara, semua dalam bahasa dan adat Nazi, layaknya dia adalah seorang patriot. Warisan yang ditinggalkan di keluarga itu harus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk Ingrid dan juga kedua saudara perempuannya. Namun dalam kasus ini, Ingrid tidak menyetujui pembagian harta tersebut. Menurut Ingrid, kedua kakaknya tidak pantas mendapat warisan dari ayahnya karena dia hanya membuat ayahnya kecewa dan juga tidak melakukan apa yang diminta oleh ayahnya.
Bahkan saat ayahnya sakit pun, mereka tidak mau menjenguknya. Hana akhirnya menyerahkan bagian warisan itu kepada Ingrid, sedang Karin, dia tidak mau menyerahkan bagiannya, dan dia akan mengurus surat itu untuk mendapat harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ingrid saat itu masih berusia 15 tahun, dan dia memutuskan untuk belajar bahasa Spanyol untuk berkomunikasi dengan orang lokal. Karena saat itu, Ingrid memiliki rencana besar dan dia butuh bantuan dari orang lokal. Ingrid akan menjual dirinya kepada orang lokal untuk mencari informasi atau hal yang dia butuhkan. Suatu hari Ingrid mengikuti Karin dan di saat Karin berangkat kerja, dia menculik kakaknya, lalu dia menyekap di dalam rumahnya. Selama beberapa hari, Karin menyiksa kakaknya itu tanpa ada belas kasihan. Dan Karin diletakkan di ruang yang sangat gelap dan di sana dia tidak diberi makan atau minum, bahkan di kamar tersebut tidak ada kamar mandi atau tempat buang air. Karin di sana masih belum tahu kenapa adiknya melakukan hal itu dan dia juga sangat syok, ternyata adiknya memiliki kapasitas untuk melakukan kejahatan sesadis itu. Ingrid setelah puas menyiksa kakaknya, dia mengatakan bahwa dia akan melepaskan dirinya jika dia menyerahkan warisan dari ayahnya kepadanya. Dan dia harus berjanji tidak akan membuka mulut atas apa yang terjadi padanya hari itu. Karin pun akhirnya setuju karena dia tidak punya pilihan lain dan akhirnya Karin menyerahkan warisan yang dia dapat dari ayahnya itu diserahkan kepada adiknya Ingrid. Ingrid di sana merasa punya kuasa untuk melakukan apa yang dia mau pada orang lain, maka dia memutuskan untuk masuk dan belajar menjadi tentara militer. Namun karena saat itu seorang perempuan belum mendapat izin, maka Ingrid menunggu waktu yang tepat. Di tahun 1967, perempuan akhirnya diterima untuk menjadi tentara militer. Ingrid akhirnya dinyatakan menjadi wanita pertama militer yang terbaik karena dia sangat disiplin, bahkan Ingrid menjadi perempuan pertama yang melakukan terjun payung di negara Amerika Latin. Ingrid juga memiliki keahlian sebagai penembak jitu, pelatih anjing, pemain tenis, ski dan juga memiliki keahlian judo. Di tahun 1973, jenderal yang bernama Augusto Pinochet, dia melakukan perlawanan kepada Presiden Chili dan mulai membuat kerusuhan di sana. Pada bulan Oktober di tahun itu, Ingrid sudah mendapat pangkat kapten. Dan selama masa jabatannya, Ingrid telah mengetahui rahasia tentang proyek Andrea yang dipimpin oleh Pinochet, di mana mereka memproduksi dan menerapkan senjata kimikal untuk melumpuhkan pemerintahan Chili. Ingrid yang dikenal sangat cerdas, disiplin dan pemberani, akhirnya dia dijadikan pemimpin untuk menyusun perlawanan pada musuh negara. Di sana Ingrid mulai melatih wanita-wanita muda dan dia mendapat wanita sebanyak 70 orang untuk dia gunakan menarik musuh-musuh masuk ke perangkapnya. Ingrid membawa musuh-musuhnya itu ke sebuah rumah yang diberi nama Lavenda Sexy dan rumah itu memiliki 2 lantai yang terletak di kota Santiago. Di sana Ingrid sudah menyiapkan segala alat yang akan dia gunakan untuk menyiksa mereka. Musuh-musuh yang datang ke sana dengan sukarela atau bahkan diculik akan Ingrid beri pelajaran yang sangat sadis. Orang-orang itu akan dia biarkan di lantai tanpa pakaian dan kemaluan mereka akan dia sengat dengan aliran listrik. Ingrid bahkan menculik wanita-wanita hamil yang menjadi musuh negara dan dia akan membiarkan wanita itu melahirkan di sana, lalu Ingrid dengan sengaja akan menghabisi bayi itu di depan ibunya. Ingrid juga menggunakan tikus yang sudah kelaparan untuk dimasukkan ke dalam celana wanita atau pria yang menjadi tawanannya. Anjing-anjing Ingrid yang sudah dia latih akan dia gunakan untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang memiliki jabatan namun menjadi musuh negara. Saking banyaknya anjing yang sudah Ingrid latih, akhirnya Ingrid memiliki julukan sebagai wanita penakluk anjing. Suatu malam sebelum Ingrid pergi tidur, dia memiliki ide untuk memberi pelajaran kepada seorang politikus yang menjadi tawanannya di rumah itu.
Ingrid bangun dari tempat tidurnya dan dia keluar, lalu dia mengambil salah satu anjing herdernya. Ingrid membawa anjingnya itu ke ruangan yang gelap, dan di sana Ingrid menyuruh anjing itu untuk mencabik-cabik seseorang yang ada di sana. Ingrid dengan anjing-anjing tersebut dia sudah memakan banyak korban, dan salah satu korban Ingrid dengan anjing herder itu adalah seorang pria bernama Alessandra. Alessandra saat itu dia berusia 19 tahun saat menjadi tawanan Ingrid, dan Alessandra dia dinyatakan selamat. Menurut Alessandra, suatu malam dia diletakkan di sebuah ruangan dan di sana juga banyak orang. Lalu Ingrid malam itu, dia datang dengan seekor anjing yang sangat ganas. Ingrid memanggil semua orang yang ada di sana untuk menyaksikan bagaimana akhir dari orang yang berusaha melakukan perlawanan kepada pemerintah Chili. Alessandra hanya dapat meringkuk di lantai untuk melindungi perut dan lehernya, dan dia merasakan bagian tubuh lainnya seperti terlepas akibat cabikan dari binatang tersebut. Atasan Ingrid sangat bangga dengan apa yang dia lakukan, dan Ingrid kini menjadi wanita pertama yang paling ditakuti di negara Chili. Pada tahun 1981, Ingrid mengajukan pensiun, namun atasannya mengatakan bahwa pemerintah Chili masih sangat membutuhkan dirinya dan juga keahliannya itu, maka pemerintah menolak untuk memberikan surat pensiun. Ingrid pun masih tetap kerja seperti biasa hingga suatu hari, saat Ingrid keluar rumah mau berangkat kerja, tiba-tiba Ingrid diserang oleh dua pria yang ada di depan rumahnya. Pria itu menembak bagian perut Ingrid, dan satunya dia menembak Ingrid di bagian kepala. Hari itu Ingrid masih dinyatakan selamat walaupun mendapat luka yang sangat berat. Setelah Ingrid dirawat di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Ingrid kemungkinan tidak akan kembali normal akibat luka yang ada di bagian kepalanya. Dokter menyarankan untuk Ingrid mengajukan pensiun dari tempat kerjanya untuk dia beristirahat total. Pemerintah menyalahkan lawan musuhnya atas penyerangan terhadap Ingrid karena orang-orang yang membenci pekerjaan Ingrid, mereka sangat menunggu kesempatan untuk mereka melakukan balas dendam. Setelah Ingrid dinyatakan pensiun, warga sedikit lega dengan keganasan agen militer rahasia tersebut. Bahkan beberapa tahanan lainnya mereka berhasil melarikan diri atau bahkan mereka dibebaskan secara diam-diam setelah Ingrid tidak bekerja di sana. Ingrid hingga saat itu dia tidak pernah menikah dan setelah dia pensiun pun dia hidup sendirian. Seorang jurnalis yang berusaha membuat dokumentari tentang perlawanan Pinochet terhadap negara Chili, di sana dia menemukan banyak file yang terdapat nama Ingrid. Akhirnya jurnalis meminta kepada Ingrid untuk menjelaskan tentang file tersebut yang tersimpan di laci pemerintah. Ingrid mengatakan bahwa dia sudah hilang ingatan akibat tembakan yang ada di kepalanya. Dan karena alasan tersebut, Ingrid pun bebas dari segala pertanyaan. Jurnalis itu masih tidak percaya dengan pengakuan Ingrid yang sudah hilang ingatan, dan suatu hari jurnalis itu mendatangi Ingrid lagi hanya untuk mengajak ngobrol santai. Di sana menurut jurnalis, Ingrid adalah wanita yang sangat pintar, singular, sinis dan juga bersuara serak karena akibat dia perokok berat. Di tengah-tengah obrolan mereka, Ingrid pun mengatakan bahwa dia tidak mengingat apa yang telah dia lakukan. Lalu jurnalis itu meletakkan senjata api yang ada di sakunya, dia letakkan di atas meja, tepat di depan Ingrid. Dan tiba-tiba Ingrid mengatakan bahwa dia tidak menyukai senjata api dan dia meminta kepada jurnalis itu untuk segera menyingkirkan senjata tersebut. Di sana Ingrid mengucapkan banyak hal hingga akhirnya jurnalis itu dapat menulis sebuah buku yang berjudul Ingrid Olderock, yaitu Wanita Penakluk Anjing. Di dalam buku itu, jurnalis menggambarkan Ingrid sebagai wanita yang sangat agresif, tidak punya belas kasihan, dan juga memiliki karakter yang sangat keras. Di tahun 2001, saat itu Ingrid berusia 58 tahun dan dia dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan di dalam pencernaan dan dia meninggal di dalam rumahnya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen.
Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.